IMB-nya pasti keluar. Dan apakah landasan hukumnya, payung hukumnya, perdanya itu? Karena Bima Arya ini dia tidak menjalankan keputusan MA yang udah inkrah itu katanya. Nah, ini kan sudah inkrah Pak. Terus tiba-tiba nanti ini, katakanlah nanti sesudah dikasih ke tempat yang baru, tertunda-tunda pembangunannya. Ya, jadi kalau pendapat hukum saya, karena ini ada perdamaian, kan di hukum itu kan dijunjung tinggi kalau ada perdamaian. Pil seakan-akan menyelesaikan masalah, ya ibarat. Termasuk kalau Pancasila dirubah dengan Piagam Jakarta, daripada ribut, ya yang penting damai. Itu kan cikal bakal, artinya dari GKI Pengadilan kan mau ada pos baru. Artinya kan, ya buat apa capek-capek melalui jalur pengadilan kalau toh begitu akhirnya jadinya seperti yang sekarang ini. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di Reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Melihatnya begini Pak, ini kan udah keputusan pengadilan. Nah, jadi kenapa tidak dilaksanakan, itu satu. Artinya kan, ya buat apa capek-capek melalui jalur pengadilan kalau toh begitu akhirnya jadinya seperti yang sekarang ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalaupun nanti misalkan dipindahkan ke tempat yang baru, apakah IMB-nya pasti keluar? Dan apakah landasan hukumnya, payung hukumnya, perdanya itu pasti keluar? Jangan-jangan ini nanti tertahan lagi bertahun-tahun, ganti pimpinan, ganti wali kota, ganti anggota DPR, berubah lagi situasi Pak. Jadi ini kayak semacam never ending story kalau andaikan tidak segera diproses IMB-nya keluar, atau misalkan segera diberi payung hukumnya segera lah ya, artinya ini kan sudah terlalu lama kasus ini. Terus juga kan yang penting itu bisa segera dibangun gitu. Jadi jangan nanti ini tertunda lagi. Nah, ini kan sudah inkrah Pak. Terus tiba-tiba nanti ini, katakanlah nanti sesudah dikasih ke tempat yang baru, tertunda-tunda pembangunannya, terus pihak GKI masuk ke pengadilan lagi. Kan jadi aneh, yang sebelumnya yang justru sudah inkrah itu malah ditolak oleh GKI-nya sendiri gitu, malah ikut dengan proses yang sekarang ini gitu. Nah ini apakah nggak nantinya malah jadi ya tidak ada akhir jadinya ceritanya Pak gitu maksud saya. Jadi ini mesti jelas juga karena pimpinan bisa berganti, birokrasi maupun anggota DPR bisa berganti. Tetapi sampai kapan ini, sampai segini terus gitu? Ini tukar guling atau hibah, apa hak miliknya gereja, apa cuman izin sementara aja tanahnya dipakai buat ibadah, itu juga harus dilihat juga Pak Paul gitu. Oke, dari saya itu aja Pak Paul, mungkin ada yang nambah yang lain teman-teman gitu. Ya, kalau saya sih tetap lebih setuju sesuai putusan pengadilan hitam di atas putih, itu nggak bisa diganggu-gugat kalau udah begitu. Sebab kalau itu aja bisa diganggu-gugat, berarti negara ini udah nggak berdasar hukum, tapi berdasarkan mayoritas. Gitu Pak. Kalau musyawarah, semua musyawarah itu sebelum ada putusan pengadilan, kekeluargaan musyawarah. Kalau sudah ada putusan hukum, hukum yang tertinggi, yang dijalani harus hukum. Sebab kalau nanti ini diterima, tiba-tiba nanti jadi fraud, mau balik ke putusan Mahkamah Agungnya sulit Pak. Makanya itu Pak Paul, makanya saya bilang, ini kalau sudah fraud nanti di kemudian hari, apakah bisa lagi ke urusannya ke mahkamah lagi? Sangat sulit saya kira Pak, kalau misalkan terjadi fraud. Jadi lebih baik apa yang sudah diputuskan di pengadilan ya sebaiknya dijalankan saja gitu. Nah, tapi ini menurut pendapat saya Pak, tapi ya kita kan nggak bisa ngomong banyak juga karena ini kan pihak Yasmin, bukan pihak Yasmin ya, pihak GKI Bogor sendiri yang menjalaninya gitu. Kemudian yang kedua, saya lihat putusan Mahkamah Agung itu kan putusan tertinggi Pak. Masa kita mendelegitimasi putusan pengadilan yang tertinggi? Jadi seolah-olah tidak ada artinya gitu. Apapun keputusan hukum di negara ini yang tertingginya ya adalah lewat Mahkamah Agung, Pastor. Kalau itu sampai dianulir dengan yang model seperti ini gitu, apa nanti nggak terulang di kemudian hari entah dimanapun gitu, Pastor? Terulang.
presiden, pasti terulang. Kalau yang jadi satu kasus akan diikuti kasus lainnya. Selalu begitu. Makanya kalau hukum sudah bilang begitu, harusnya diturutin dulu hukumnya. Gitu Pak. Yang semestinya harusnya bagaimana dijalanin. Kalau karena sudah jalur hukum, kalau belum jalur hukum ya musyawarah itu tadi. Ya, harusnya itu musyawarah yang sekarang ini sebelum jalur hukum sebenarnya Pak, tepatnya. Iya, itulah sebabnya. Oke, ini ada Pak lawyer kita. Nah, ini ada Pak Pemburu Rezeki. Luar biasa Pak lawyer. Silakan Pak. Sebelum Pak Jenderal ya, nanti kita lihat tengok bagaimana konstitusi kita ini dipermainkan oleh Bima Arya dan para kadrun ini. Silakan. Salam Pak Paul. Shalom. Ya, jadi kalau pendapat hukum saya, karena ini ada perdamaian, kan di hukum itu kan dijunjung tinggi kalau ada perdamaian dan sudah ada kesepakatan, musyawarah lah. Jadi ini tidak bisa lagi dikomentari, hanya akan dilihat realisasinya. Saya harap ya sesegera mungkinlah terrealisasi pendirian gedung gereja. Itu saja Pak Paul. Artinya kalau misalnya ada kasus pembunuhan, yang penting keluarga sudah menerima, yang bunuh ini nggak perlu dihukum, nggak apa-apa ya Pak? Ini beda Pak Paul, ini kan mengenai tun, tata usaha negara. Jadi tidak ada kalah dan tidak ada menang. Kalau di tun ini, hanya kenapa pejabatnya tidak mengeluarkan izin, itu aja. Termasuk kalau Pancasila dirubah dengan Piagam Jakarta, daripada ribut, ya yang penting damai-damai gitu toh Pak. Sebetulnya kan GKI Yasmin nggak damai Pak, nggak mau Pak. Iya, tapi itulah karena sudah terjadi perdamaian dan belum Pak, itu kan yang damai bukan GKI Yasminnya, tapi GKI Pengadilan itu. Iya, karena memang awalnya kan dari GKI Pengadilan itu. Kalau menurut Pak Kris tadi, jemaat GKI Yasmin, bukan loh Pak. Ya itu kan cikal bakal, artinya dari GKI Pengadilan kan mau ada pos baru. Nah itulah GKI Yasmin. Dan itulah yang diperjuangkan. Tapi pada akhirnya pemerintah telah sepakat memberi relokasi yang baru dan menjamin segala perizinannya. Ya karena sepakat ya sudah selesai itu. Kalau jemaat GKI Yasminnya nggak mau. Loh itu sudah ada itu kesepakatan. Loh itu kan kesepakatannya GKI Pengadilan. GKI Pengadilannya sendiri sudah lama nggak di sana, nggak hadir. Iya, tapi memang itulah dari awal-awalnya kan mereka kan pasti ada pemeriksaan mengenai siapa sih yang itu memperkarsa ini. Ya dari awalnya itu semua dokumen pasti dilihat itu. Justru tadi kan sudah saya tanyakan ke Pak Kris, apakah GKI Pengadilan berhak mengatasnamakan GKI Yasmin? Ya itu yang belum baca. Itu sendiri. Nah, itu yang belum baca. Ternyata kan tidak etis. Artinya GKI Pengadilan itu memaksakan, namanya GKI Yasmin, berarti namanya dirubah bukan GKI Yasmin lagi, karena itu kan ada di Yasmin, rumah Yasmin. Sekarang udah bukan, berarti namanya udah bukan GKI Yasmin lagi kan? Iya, saya belum baca. Artinya begini Pak, apa yang disepakati GKI Pengadilan dengan Pak Bima Arya, ya biar mereka jalan sendiri. GKI Yasmin punya putusan sendiri dari MA Pak. Itu Pak. GKI Pengadilan kalau mau bikin aja sendiri sama Bima Arya. GKI Yasmin bikin sendiri. Tapi kan tadi keterangannya kan itu membentuk suatu pos baru dari GKI Pengadilan. Dari situlah ya, makanya GKI Pengadilan suruh bikin pos baru sendiri sama Bima Arya. GKI Yasmin bikin sendiri. Di bawah Sinode GKI, bukan di bawah GKI Pengadilan. Begitu Pak. Iya nanti dilihat lagi dokumentasinya. Tapi kalau saran saya, jangan pernah mau berubah karena itu bahaya sekali. Itu presiden dan akan diulangin lagi. Artinya yang ini bisa, yang lain juga bisa. Dan itu akan menjadi perulangan. Karena saat ini minoritas selalu kalah. Artinya kalau hukum aja nggak ditaati,
Maka selanjutnya apa kata dunia, Pak? Dan selanjutnya juga akan begitu lagi. Semua hukum itu bisa dibikin begitu, Pak. Kalau mau musyawarah, kenapa nggak sebelum inkrah, Pak? Ya kan? Harusnya kan sebelum inkrah dimusyawarahkan. Kalau sudah inkrah, untuk inkrahnya saja butuh biaya segala macam, Pak. Kalau sudah inkrah, tentu saja bagi jemaat, saya tadi telepon beberapa jemaat juga yang tidak mau disebutkan namanya. Mereka tetap insist maunya GKI Yasmin, jadi Yasmin, Pak. Sesuai putusan Mahkamah Agung. Ya kalau saya sih kalau untuk ke Pak Wali Kota ini Pak Bima Arya ini saya angkat jempol lah. Tapi kalau pengalaman mayoritas, saya damai-damai saja ya, kita minoritas ya selalu damai, Pak. Mau gitu kan pendapat Pak Pemburu Rezeki juga benar. Ya kalau bisa damai, seharusnya memang damai. Ini akan tetap ada, nggak selesai urusannya, nggak selesai. Pakai bahasa Inggris apa tujuannya, untuk mencari perhatian dunia seakan-akan dia menyelesaikan masalah? Enggak. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.
Tapi kalau saya sih, Kalau dan kalau mereka saya sih berkata, Paul ya, Pak yang ketua majelis ini nggak ada kaitannya dengan kami. Dia bilang begitu, Pak. ya kalau saya sih kalau untuk ke Pak Wali Kota ini, Pak Bima Arya ini saya angkat jempol lah. Dia berani sebagai eksekutif melakukan suatu putusan. Putusan apa? Bahwa dari pihak pemerintahan kota menyediakan tempat untuk pembangunan gereja. Saya angkat jempol kepada beliau. Karena segala jabatannya pasti beliau akan pertaruhkan itu. Kalau saya lebih angkat jempol kalau Bima Arya bisa mengeksekusi putusan MA. Kalau cuman yang begitu itu saya kira bukan ini Pak. Itu semua asal-asal orang seneng aja Pak. Asal-asal pihak lain. Yang penting MA ini nggak bisa dimenangkan aja. Artinya, sorry, hukum itu bukan punya kita, bukan punya kalian, punya kami. Maksudnya kan begitu kan. Itu kan suatu pesan, Pak. Itu adalah pesan yang diteruskan kepada generasi kita dan anak-anak kita bahwa hukum itu nggak usah dilakukan. Tapi kalau pengalaman mayoritas, damai-damai saja. Ya kita minoritas ya selalu damai, Pak. Mau gimana lagi? Mau perang juga kalah. Kan sebenarnya kan begitu pemikirannya, Pak. Mau perang juga kalah. Ya kan? Jadi mau ya harus damai. Harus damai, dipaksa damai. Jadi itu bukan mutual, Pak. Bukan satu mutual tadi ya mutual benefit, nggak ada. Itu satu pihak menekan, yang lain kudu ngalah, kudu mau, ya udah pokoknya kamu dapat di sini. Taruh di tempat sampah juga pokoknya kudu nurut aja pokoknya. Taruh di TPA ya kudu nurut pokoknya. Kan begitu kan. Nah, kalau sekarang kalau itu dibilang, tidak jauh Pak Paul itu tempatnya kalau saya rasa karena saya tahu itu jalannya itu. Tapi apakah ya, dekat? saya juga tahu Pak. Bukan masalah itu Pak. Tetapi ini masalah adalah bagaimana konstitusi ini bisa ditegakkan. Dari awalnya, di mana ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang kita junjung dan Pancasila, kemudian kita pergi ke pengadilan, ya, tun, dan kemudian ditun inkrah, lalu tetap nggak dilaksanakan, malah kemudian dialihkan. Nah itu berarti akan menjadi jebakan Batman saya kira nanti. Tetap hati-hati, gitu Pak. Itu pendapat saya ya. Tapi secara yang tadi Bapak bilang, ya kalau kita bisa damai-damai, iya masalahnya mau nggak mau kudu damai. Kecuali ada orang yang keras kepala seperti saya. Ngotot, nggak bisa, kudu jalan. Dan berani mati tentu ya. Masalahnya kan belum tentu GKI Yasmin kan berani mati semua. Jadi GKI Yasmin akan berkata, ya udahlah daripada dibunuh, kayak pendeta Tebu kemarin kan, udahlah daripada pertumpahan darah. Kan begitu jawabannya akhirnya Pak. Dan itu adalah menurut saya jawaban berarti kita kalah. Kita tidak bisa menegakkan konstitusi di negara kita sendiri. Yang sudah jelas seharusnya udah inkrah. Lagi kalau mau damai, harusnya sebelum inkrah itu Pak. Saya kira GKI Yasmin akan bisa menerima Pak. Saya kira, tapi kalau sudah inkrah begini, orang-orang GKI Yasmin, saya kira ada juga lawyernya Pak. Jemaat itu ada lawyernya juga, saya kira. Kenapa mereka ngotot? Karena mereka juga sudah belajar juga, saya kira. Beberapa kawan saya itu juga orang-orang yang mengikuti ya. Cuman ini kebetulan ini Pak Kris yang berani tampil ya. Tapi itu anyway ya, itu kan pendapat Pak Pemburu Rezeki juga benar. Ya kalau bisa damai, seharusnya memang damai. Tapi kan ini damainya kan nggak fair ini loh. Itu loh Pak. Damainya nggak fair. Pak Paul. Iya Pak Peta. Pak Pemburu Rezeki ya yang barusan ya namanya ya. Iya. Iya, saya juga ikut angkat jempol Pak, 4-4 saya angkat jempol, tapi terbalik Pak. Karena Bima Arya ini dia tidak menjalankan keputusan MA yang udah inkrah itu katanya. Tapi malah mencari jalan aman. Memang kesannya damai, tapi dia nggak lihat dari sisi keadilan. Hakikinya, jadi asal untuk tampil seakan-akan menyelesaikan masalah, ya ibarat cuman menutup bangkai aja.
tetap baunya akan tetap ada, nggak selesai urusannya, nggak selesai. Pakai bahasa Inggris apa tujuannya? Untuk mencari perhatian dunia, seakan-akan dia menyelesaikan masalah. Enggak, dunia nggak bego. Nice trying anyway, tapi dunia nggak bego. Dia pikir dunia dungu apa? Mau asal percaya. Itu semua di trace bisa ketahuan semuanya. Jadi ya maksudnya gini Pak, saya bukannya untuk mengajari atau apa. Mungkin inilah di Indonesia ya, orang melihat persoalan hukum itu yang penting damai, yang penting tenang. Ya akhirnya dibodohi terus, ya kan? Nggak selesai, malah nanti terus berlanjut. Jadi gimana caranya ya wawasan masyarakat kita ini entah ya, melihat persoalan ini selalu aneh. Itu Pak Beta yang saya mau ngomong. Suatu ketika ada salah satu keluarga kami, ya, kita dituduh korupsi, lawannya orang kuat di Indonesia, tentu kalah, ya kan? Tidak satu rupiah pun yang ia nikmati, ya, ia hanya ada tanda tangan rekomendasi, ya, dan rekomendasi itu dilaksanakan. Nah, pelaksananya itulah yang dikorupsi, bukan rekomendasinya, ya. Jadi biaya pelaksananya itu yang dikorupsi, dia hanya memberikan rekomendasi, benar dong. Nah, kemudian untuk menutupi si orang kuat ini, maka tukar kepala, ya kan? Dia harus masuk dengan cara yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Pertanyaannya kan, seharusnya kalau waktu itu dia bayar, lolos Pak. Tapi dia nggak mau bayar, enggak, masuk dijalanin. Saya kaget, saya bilang, loh, bayar kamu lolos, nggak cucuk kamu masuk di dalam. Uangnya itu ya hanya sekian, enggak, jalanin, dia bilang, saya jalanin. Karena kalau saya bayar, apa kata dunia? Apa yang harus saya ceritakan kepada anak cucu saya? Benar juga ya. Oh, memang ada ketidakadilan. Lalu apa yang mau kita ceritain kepada anak cucu kita? Bahwa keputusan pengadilan itu bisa dianulir oleh mayoritas dengan tekanan-tekanan atas nama damai. Ya tadi, Kristen kan harus damai. Kalau orang Islam kan begitu, katanya damai, katanya kasih. Begitu udah kita pojokan, lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum kundul mupeang, lakum dinukum waliyadin. Kalau udah ke pojok, baru lu bilang lakum dinukum waliyadin lo. Kalau belum ke pojok, lu bisa hina-hina salib, hina-hina Kristen, hina-hina Yesus, hina-hina Alkitab kita. Begitu udah ke pojok, lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin. Kalau udah ke pojok begitu. Nah, itu kan orang Islam begitu. Ya kan? Oh, enggak semua orang Islam. Iya. Kalau orang Islam itu sudah liberal, biasanya lebih waras. Kalau Islamnya masih pakai Al-Quran, biasanya nggak waras. Kan begitu kan. Nah, itu yang mau kita tanyakan Pak Beta kepada negara ini. Itulah sebabnya saya bilang, saya menggugat Indonesia dan Pancasila. Dan Pancasila tidak bisa digugat, karena itu kebenaran. Tetapi, mengapa pelaksananya bisa beda? Nah, oke, sebelum masuk ke pembahasan, kalau Pak Kris mau sabar, kita dengarkan Pak Jenderal dulu. Pak Paul sedikit lagi. Biar ya, Pak Beta. Pak Paul. Siapa nih?